Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-14 dari video berseri atau playlist bertema belajar Matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat contour plot atau contour chart. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Serupa dengan sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kami juga sudah menyiapkan sebuah notebook dan kita akan coba switching dulu ke presentation mode. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari contour plot. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan coba melakukan import beberapa modul penting terlebih dahulu. Di sini pertama-tama kita akan aktifkan dulu magic command matplotlib inline. Seperti kita pahami dari sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, magic command matplotlib inline ini digunakan untuk meredirect output yang dihasilkan oleh matplotlib agar bisa ditampilkan dalam halaman Jupyter Notebook. Lalu berikutnya di sini kita akan mengimpor dua buah modul penting, yaitu matplotlib dan numpy. Untuk matplotlib di sini yang paling utama adalah kita mengimpor matplotlib.pyplot. Nah, untuk kasus kita kali ini, pyplotnya kita import sebagai plt dan numpy-nya kita import sebagai np. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Selain itu, di sini kita juga melakukan printout terkait dengan versi matplotlib dan juga numpy yang kita gunakan. Untuk kasus kita kali ini, versi matplotlib yang kami gunakan adalah 3.2.2, sedangkan versi numpy-nya adalah 1.18.5. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan membentuk sampel dataset. Di sini pertama-tama kita akan menyiapkan sebuah variabel yaitu n, dan variabel n ini akan digunakan untuk menampung sederet bilangan. Nah, deret bilangannya ini di-generate dengan menggunakan np.linspace. Deret bilangan yang dihasilkan ini akan memiliki nilai terkecil negatif 3 dan nilai terbesar 3. Dengan total jumlah data point yang akan dihasilkan adalah 100 data points. Lalu berikutnya di sini kita akan membentuk semacam area atau surface atau permukaan yang terdiri dari X dan Y. Nah, untuk membentuk data surface atau data area, di sini kita memanfaatkan fungsi np.meshGrid. Dan untuk kasus kita kali ini, meshGrid-nya kita tentukan dengan n, Atau dengan kata lain di sini kita akan menghasilkan data dua dimensi sebanyak dua buah data, di mana data yang pertama akan ditampung ke dalam variabel X dan data yang kedua akan ditampung ke dalam variabel Y. Nah, di sini baik X maupun Y akan memiliki dimensi atau memiliki shape n kali n. Nah, dalam hal ini nilai n-nya memiliki panjang 100. Artinya dimensi data yang dihasilkan untuk X maupun Y adalah 100 dikali 100. Untuk lebih jelasnya kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Dan di sini bisa kita lihat, kita juga melakukan printout untuk shape dari variabel X dan Y. Dan bisa kita lihat di sini hasilnya adalah 100 kali 100 untuk shape variabel X, dan juga 100 kali 100 untuk shape dari variabel Y-nya. Selanjutnya, di sini kita juga menyiapkan variabel Z, di mana variabel Z ini akan menampung hasil square root atau hasil akar kuadrat dari nilai penjumlahan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Oleh karenanya di sini variabel Z juga akan memiliki shape atau dimensi yang sama, yaitu 100 dikali 100. Nah, kita akan coba pahami lebih lanjut terkait dengan dataset ini ya guys. Di sini pada dasarnya kita memiliki tiga buah variabel, yaitu X, Y, dan Z. Dan ketiga variabel ini nantinya akan merepresentasikan koordinat. Berarti di sini kita memiliki koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Hanya saja nilai yang ditampung oleh variabel X, Y, dan Z ini berupa array dua dimensi. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membentuk yang namanya contour plot. Untuk lebih jelasnya kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya. Dan ini dia hasilnya, ini yang dinamakan dengan contour plot. Contour plot pada dasarnya merupakan visualisasi data yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan data 3 dimensi ke dalam format 2 dimensi.
Dan bisa kita lihat pada script di sini, counterplot pada dasarnya akan menerima 3 parameter, yaitu X, Y, dan Z. Dan ketiga parameter ini akan merepresentasikan koordinat dari X, Y, dan Z. Hanya saja di sini, walaupun datanya merupakan data 3 dimensi, tetapi plottingnya tetap ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi. Seperti bisa kita lihat di sini ya guys, aksisnya atau sumbunya hanya ada 2, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan nilai dari koordinat Z-nya akan direpresentasikan dalam bentuk seperti ini nih guys. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya setiap lingkaran atau setiap counter ini akan memiliki warna yang berbeda. Dan perbedaan warna ini akan merepresentasikan perbedaan nilai. Nah, kalau kita perhatikan di sisi kanannya, ya di sini terdapat yang namanya color bar. Dan color bar ini akan berfungsi sebagai matriks yang akan membantu kita untuk menginterpretasikan setiap warna yang ada di sini ke dalam bentuk numerik atau bentuk angka. Dan seperti pernah kita pelajari dalam sesi pembelajaran sebelumnya, bahwa color bar ini dapat dimunculkan dengan memanggil fungsi plt.colorbar. Lalu berikutnya, ya di sini kita juga menampilkan labeling untuk title, X label, dan juga Y label. Seperti bisa kita lihat di sini. Label untuk sumbu X adalah sumbu X, lalu label untuk sumbu Y adalah sumbu Y, dan label untuk judulnya adalah counterplot. Lalu di akhir di sini kita memanggil plt.show. Nah, bagaimana guys terkait dengan counterplot? Harapannya bisa dipahami ya. Visualisasi data dalam bentuk counterplot ini cukup umum ditemui sewaktu kita berinteraksi dengan data geospasial atau seringkali dikenal dengan istilah geospasial data. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan mengenal bentuk lain dari counterplot, yaitu field counterplot. Kita coba lihat ya guys bedanya seperti apa. Nah, ini dia, ya ini yang dinamakan dengan field counterplot. Berbeda dengan counterplot yang hanya menampilkan garisnya saja, untuk field counterplot kita akan memenuhi areanya dengan warna. Dan di sini bisa kita lihat dengan lebih jelas ya guys. Kalau kita lihat di sini, untuk nilai sumbu X 0 dan sumbu Y 0, ini akan merepresentasikan nilai Z dengan warna biru gelap. Dan kita bisa lihat di sini warna biru yang paling gelap ini merepresentasikan nilai 0. Lalu berikutnya area dengan warna yang lebih terang ya, atau dengan warna yang lebih mengarah ke kuning, ini akan merepresentasikan nilai kuantitatif atau nilai numerik yang lebih tinggi. Nah, ini yang dinamakan dengan field counterplot. Bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Di sini kami perlu kembali menggarisbawahi bahwa counterplot ini cukup umum digunakan untuk merepresentasikan data 3 dimensi ke dalam format 2 dimensi. Nanti dalam sesi pembelajaran selanjutnya, kita akan merepresentasikan dataset yang sama ini ke dalam format 3 dimensi. Demikian sesi pembelajaran terkait cara untuk membuat counterplot. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan Matplotlib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.